Berjumpa lagi bersama saya Nurjana Jabar pada edisi Senin 6 Januari 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi. Di antaranya, militan Iran telah meluncurkan bendera merah yang melambangkan balas dendam berdarah setelah Amerika Serikat membunuh jenderal militer top di negara itu, Jenderal Qasem Soleimani. Bendera tersebut dikibarkan di atas Masjid Jamkaran yang terletak di pinggiran kota suci Qom, sekitar 100 mil selatan ibu kota Iran, Tehran. Kalimat "mereka yang ingin membalas darah Hussein" ditulis di bendera perang tersebut. Bendera itu dipandang sebagai peringatan bahwa Iran siap untuk menyerang Amerika dan Presiden Donald Trump yang diduga menjadi petanda meletusnya Perang Dunia Ketiga. Terlebih sebelumnya, Amerika Serikat juga telah mengumumkan akan mengerahkan lebih dari 3.500 tentara tambahan ke kawasan Timur Tengah. Beralih ke berita selanjutnya, sebuah rekaman CCTV yang merekam detik-detik perampokan bersenjata di Jalan Traktor Makassar beredar di media sosial. Dalam rekaman berdurasi singkat itu, seorang pria muda ditodong dengan parang oleh dua orang tak dikenal. Ia dipaksa menyerahkan semua barang bawaannya termasuk gadget dan dompet. Untung saja pelaku tak mengambil motor korban. Kejadian itu terjadi di depan rumahnya pada Minggu dini hari. Dari rekaman CCTV diketahui pelaku merupakan pria parubaya. Pelaku juga berjumlah 4 orang. 2 bertindak sebagai driver dan 2 lainnya sebagai penodong. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah kota Makassar akhirnya meluncing pengoperasian area traffic control system setelah sebelumnya sempat terkendala. ATCS dianggap dapat memperbaiki manajemen lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di Makassar. Pejabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaib, yang meresmikan peluncuran serta menyaksikan secara langsung pengoperasian ATCS, berharap agar program ini bisa disinkronkan dengan CCTV yang berada di warung kantor Balai Kota. Selamat siang, kami Melangkah ke berita selanjutnya. Angin kencang yang melanda kota Parepare di Sulawesi Selatan mengakibatkan puluhan rumah warga rusak. Puluhan rumah yang rusak itu terjadi di 4 kecamatan di Parepare. Angin kencang itu juga membuat sejumlah pohon tumbang dan menutup akses jalan. 2 sepeda motor di 2 lokasi berbeda juga tertimpa pohon. Seorang warga bahkan harus dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa reruntuhan bangunan. Salah seorang warga Ton Rangeng, Kelurahan Lumboe, bernama Sape, mengatakan angin kencang tiba-tiba saja datang dan menghantam permukiman warga. Beralih ke penghujung berita, situasi striker PSM Makassar Guy Junior tak menentu usai Juku Eja dirumorkan mendatangkan Osa Saha. Striker asal Nigeria itu dikabarkan telah menjalin kesepakatan dengan tim PSM. Kondisi yang dialami Guy Junior diamini oleh agen sang pemain, Amigo Abegar Matthew. Matthew menyatakan jika pihak tim sejauh ini belum memberikan kepastian apakah pemainnya itu akan bertahan atau dipersilahkan mencari klub baru. Performa Guy Junior bersama PSM Makassar dapat dikatakan bagus di musim pertamanya. Di gelaran Liga 1 2018, Guy Junior mampu mengemas 8 gol dan 4 assist dari 31 pertandingan. Namun cedera ankle yang ia alami membuat karir sepak bolanya di Juku Eja menurun drastis. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari 2 kali sehari setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like, dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Juga jangan lupa vote calon wali kota favoritmu di polling berita55.com. Semoga kesehatan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya Nurjana Jabar mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.